adik-adik semua. Aduh, senangnya Kak Ana bisa ketemu adik-adik lagi. Kita mau kegiatan bersama dalam Bina Iman Anak. Apa kabarnya adik-adik? Sehat? Happy ya semua ya? Oke, kita mulai kegiatan Bina Iman Anak dengan bernyanyi bersama lagu Sejuk Segar. Kita nyanyi bersama Kak Igo. Yuk! Sejuk segar, tralalalala. Sejuk segar, trilililili. Burung-burung bernyanyi-nyanyi. Anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri. Anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi. Sejuk segar, tralalalala. Sejuk segar, trilililili. Burung-burung bernyanyi-nyanyi. Anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri. Anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi. Gimana adik-adik? Sudah senang? Nyanyi bersama Kak Igo, Kak Ana, lagu Sejuk Segar. Ya, kita sudah bersenang-senang, berseri-seri, seperti burung-burung, seperti bunga-bunga, yang semuanya diciptakan oleh Tuhan untuk kita nikmati. Adik-adik, sekarang kita siapkan hati, kita mau bicara dengan Tuhan, kita mau berdoa dengan penuh hormat. Mari adik-adik kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah hadir bersama untuk kegiatan Bina Iman. Tuhan, hadirlah dalam diri kami. Kami mau mengucap syukur karena Engkau sudah hadir, Engkau rela mati di salib untuk menghapus dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan kami. Bantulah kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan penuh seksama dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin.
Adik-adik, sekarang saatnya Kak Ana akan bercerita. Adik-adik siap mendengarkan? Mau mendengarkan cerita Kak Ana? Oke. Di satu sekolah ada seorang guru yang sangat bijaksana. Pagi itu, dia masuk ke kelas dengan membawa balon-balon. Adik-adik pernah punya balon? Pernah pegang balon? Atau pernah nyanyikan lagu balonku? Pasti semua pernah ya? Oke. Guru ini yang bijaksana ini datang ke kelas membawa balon-balon. Anak-anak di kelas sudah rame. Gurunya membawa balon, kita akan main balon. Lalu gurunya membagi balon-balon itu kepada anak-anak. Satu persatu anak-anak itu mendapatkan balon. Lalu setelah semuanya mendapatkan balon, gurunya berkata kepada anak-anak, "Anak-anak, waktunya sekarang kalian meniup balon." Wah, mereka senang sekali. Mereka usaha tiup-tiup balon, tiup-tiup balon. Lalu ada yang balonnya kecil, ada yang balonnya besar. Tapi semua sudah tertiup balonnya. Lalu gurunya menghitung. 1, 2, 3, stop. Mereka mulai stop meniup balonnya. Sekarang balonnya diikat. Mereka mulai mengikat balon. Disimpul supaya tidak keluar lagi udaranya. Lalu sekarang ambil spidol kalian. Tulis nama kalian di masing-masing balon kalian. Lalu masing-masing anak menuliskan namanya di balon yang sudah mereka tiup. Ana, Sari, Sergi, Igo, Hadi, James, Dewi, Adik, semua menulis namanya masing-masing di tiap-tiap balon. Lalu semua anak di kelas itu diajak oleh gurunya ke aula. Mari anak-anak semua, kita keluar kelas, kita pergi ke aula dengan membawa balon masing-masing. Mereka berjalan mengikuti gurunya ke aula. Sampai depan aula, gurunya berkata lagi kepada anak-anak, "Sekarang balon-balonnya masukkan ke dalam aula, lempar." Lalu masing-masing anak melemparkan balonnya. James melemparkan balonnya, Dewi melemparkan balonnya, Lucky melemparkan balonnya, Sylvester melemparkan balonnya, Igo melemparkan, semua anak melemparkan balonnya masing-masing ke dalam aula. Balon itu bercampur baur. Lalu gurunya berkata lagi kepada anak-anak, "Sekarang gilirannya kalian masuk ke dalam aula. Sekarang kalian kelilingin balonnya, kalian buat lingkaran mengelilingi balon-balonnya." Mereka buat lingkaran saling bergandengan tangan. Lalu ikutin instruksi berikut, kata guru bijaksana ini. Sekarang anak-anak cari balon yang ada nama kalian, lalu pegang masing-masing balon kalian. Saya hitung 1, 2, 3. Wah, semua anak lari-lari mencari balonnya masing-masing. Mana nih balonku? Mana balonku? Mana tulisanku? Namaku mana balon? Semua pada rebutan mencari balonnya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai hitungan 10. Gurunya menghitung. Gurunya bilang, "Stop." Apa hasilnya? Tidak ada satupun anak-anak yang menemukan balon mereka masing-masing.
Dewi tidak ketemu balon yang tulisannya Dewi, adik tidak ketemu balon yang ada tulisannya adik, Ana tidak ketemu balon yang ada tulisan Ana, mereka tidak ketemu, tidak ada hasil. Lalu gurunya buat instruksi lagi. Sekarang kalian berkeliling lagi, bergandengan tangan kelilingin balonnya. Mereka bergandengan tangan mengelilingi balon yang terkumpul di situ. Lalu gurunya memberi instruksi, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Sekarang temukan balon terdekat di kalian, ambil satu, lihat nama di balon itu, lalu berikan kepada pemiliknya. Dengar? Kalian tahu maksud saya? Dengar. Masing-masing anak bilang, tahu. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Wah, anak-anak langsung, hah? Anak langsung ambil balon di dekatnya. Dia lihat, oh ada Igo. Dia langsung lari ke tempat Igo. Igo, ini balonmu. Igo juga gitu. Dia ketemu balon terdekat. Dia lihat, oh Sari. Dia cari Sari. Dia kasih balon ke Sari. Lalu Lucky cari balon di dekatnya. Dia nemukan, oh balon Sylvester. Dia kasih balonnya ke Sylvester. Lalu Sylvester di dekatnya dapat balon. Dia ketemu balonnya Andreas. Dia kasih balon ke Andreas. Masing-masing semua anak menemukan dan mendapatkan balon di dekatnya. Dan dia baca tulisan siapa itu. Dia berikan pada pemiliknya. Gurunya menghitung lagi. 1, 2, 3, stop. Apa hasilnya? Gurunya melihat, anak-anak melihat ke sekeliling. Masing-masing sudah pegang balonnya masing-masing. Lucky pegang balonnya Lucky, Igo pegang balon Igo, Sergi pegang balon Sergi, Gaby pegang balon Gaby, Arya pegang balon Arya. Siapa lagi? Sekar pegang balon Sekar. Siapa lagi yang pegang balonnya? Oh, Nona pegang balon Nona. Ya, masing-masing pegang balonnya masing-masing. Mereka happy. Mereka punya balonnya masing-masing. Nah, kemudian gurunya berkata, baik, sekarang boleh duduk. Mereka anak-anak semua duduk. Sekarang saya akan menyampaikan intisari dari permainan balon tadi. Guru tersebut berkata kepada anak-anak, anak-anak, balon-balon tadi kita umpamakan itu kebahagiaan. Tadi kalau yang pertama kalian mencari sendiri balon-balon itu yang punya kalian untuk diri kalian, sama aja kalian mencari sendiri kebahagiaan untuk diri sendiri. Ketemu nggak? Enggak ketemu kan tadi? Nah, yang kedua, perintah kedua, waktu kalian mencari balon orang lain dan berikan kepada orang lain, semua akhirnya menemukan balon masing-masing. Berarti saat kalian mencari kebahagiaan untuk orang lain, memberi kebahagiaan untuk orang lain, semua orang menjadi bahagia, kita sendiri pun jadi bahagia. Kita semua sukacita. Bahagia itu sederhana loh adik-adik. Bahagia itu adalah kita memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan itu. Kalau kita ingin bahagia, berikan kebahagiaan kepada orang lain. Adik-adik, Tuhan menciptakan mata, telinga, mulut, dan anggota tubuh lain untuk kita semua. Telinga dipakai untuk lebih banyak mendengarkan. Mulut dipakai untuk
banyak berkata-kata yang lembut, memuji orang lain, menghibur orang yang sedih. Bukan sebaliknya, telinga sudah diberi tapi tidak mau mendengarkan kesusahan orang lain. Mulut digunakan untuk berkata-kata kasar atau menghina, mengejek. No, 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 no. Ya, jadi dengan telinga kita coba untuk lebih mendengarkan kesusahan orang lain. Teman lagi bercerita, teman lagi berkeluh kesah, kita dengarkan baik-baik. Kita setia mendengarkan dia. Mulut kita pakai untuk menghibur orang lain. Beri kebahagiaan untuk yang sedang susah, sedang sedih hatinya. Teman-temanmu yang lagi sedih, kamu hibur dengan kamu ajak bernyanyi bersama seperti tadi. Sejuk, segar, tralalalala. Temanmu yang tadinya sedih, akhirnya gembira kembali. Ya, kamu juga bisa memberi semangat sama teman-temanmu yang lagi kesusahan belajar, misalnya merasa nggak bisa belajar. Aduh, kok susah banget sih belajar, aku nggak ngerti-ngerti. Dengan mulut kalian memberi semangat untuk teman-teman. Atau adik di rumah lagi belajar, jalan, dia kesel, mau nangis, nggak bisa-bisa jalan. Tapi adik-adik memberi semangat sama adiknya. Ayo dik, bisa, ayo melangkah. Atau menghibur papa mama yang sedang capek bekerja. Atau sedang apa ya? Sedang sakit mungkin. Kalian bisa hibur dengan segala cara. Dengan anggota tubuh yang sudah Tuhan berikan. Dengan telinga untuk mendengarkan kesusahan orang lain. Dengan mulut berkata-kata lembut, memberi semangat, menghibur orang sedih. Dengan tangan, kalian bisa memberi pelukan, memberikan usapan, belayan, dukungan pada teman atau saudara yang lagi susah. Nah, tadi cerita sudah Kak Anas sampaikan. Sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ambil kitab suci kalian. Yang belum bisa buka, minta tolong papa mama atau kakak di rumah. Sudah? Ambil kitab sucinya. Kita buka dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Sudah ketemu ya? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Apa
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Adik-adik, tadi sudah dengar cerita guru bijaksana dengan balon-balonnya. Lalu adik-adik juga sudah dengarkan firman Tuhan. Dari semuanya ini, intisarinya bahwa Tuhan Yesus mau kita menjadi pengikutnya. Pengikut yang bagaimana adik-adik? Pengikut yang mau menyangkal dirinya, yang mau memikul salibnya, yang mau setia mengikuti Yesus. Dengan cara apa tadi? Dengan memperhatikan orang lain terlebih dahulu. Walaupun kita harus bersusah-susah jadinya, harus bahkan mungkin tidak hanya susah, kita sendiri bahkan mungkin harus sedih dulu, capek dulu untuk memberikan kebahagiaan pada orang lain. Tapi pada akhirnya kita juga akan bahagia. Apalagi kita bisa bahagia bersama Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik, kita diharapkan oleh Tuhan Yesus menjadi pengikut-pengikutnya yang mau menyangkal dirinya, yang mempedulikan orang lain terlebih dahulu, mau memikul salibnya dengan kita bersusah-susah dulu demi kebahagiaan orang lain. Terus kita tetap setia menjadi pengikut Yesus, setia mengikuti Yesus dengan mengikuti ajarannya. Tidak hanya mengikuti, tapi melakukan semua ajaran kasih-Nya. Itu saja. Sekarang kita nyanyi bersama Kak Igo lagi lagu It's a Great Thing. Ya. Great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light.
walking in the light of the Lord. Thing to love the Lord is a great thing. To love the Lord is a great thing. To love the Lord, walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Great thing to thank the Lord is a great thing. To thank the Lord is a great thing. To thank the Lord, walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Great thing to serve the Lord is a great thing. To serve the Lord is a great thing. To serve the Lord, walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Walking in the light of the Lord. Walking in the light of the Lord. Senang ya adik-adik, kita sudah nyanyi bersama tadi. It's a great thing. Kita mau melakukan untuk Tuhan, mau memuji Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Caranya dengan bagaimana? Dengan memuji anggota keluarga di rumah, membahagiakan anggota di rumah, ya kan? Lalu melayani Tuhan, cara gimana? Ayo dong, tolong beri bantuan, beri hiburan, beri dukungan, berikan maaf pada anggota keluarga, pada teman-teman. Itu semua yang kalian lakukan untuk anggota keluarga, untuk teman-teman sekitar semua. Itulah yang kalian lakukan untuk Tuhan. Sekarang adik-adik kita siap buat kreativitas. Hai adik-adik, sekarang saatnya kita bikin kreativitas. Di sini kakak udah punya beberapa kertas warna-warni, kertas buffalo, yang nantinya akan kita bentuk, kita gambar dan kita gunting seperti ini. Di sini ada 2 bentuk telapak kaki, gambar salib, dan juga persegi. Lalu kakak juga punya alat-alat seperti pita, pembolong kertas, gunting, spidol, pensil, dan penghapus. Nah, pertama-tama kertas-kertas warna-warni tadi kita gambar dan kita gunting menyerupai bentuk seperti ini. Sini ada bentuk kakinya 2, lalu ada bentuk salib dan persegi. Nah, bentuk-bentuk kertas berwarna yang berbentuk ini nantinya akan kita tuliskan ayat emas dari firman hari ini. Yang pertama, telapak kaki yang ini kita tuliskan ayat emas hari ini dari Injil Matius bab 16 ayat 24. Dari Injil Matius bab 16 ayat 24. Oke. Isinya adalah
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus yang pertama menyangkal dirinya. Yang kedua, ia harus memikul salibnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengikut aku. Nah, sekarang di sini udah ada 3. Ayat emasnya hari ini adalah dari Matius bab 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, sekarang kita bolongin ini juga kita bolongin tengah-tengah atas dan bawahnya. Lalu yang ini juga kita bolongin atasnya dan bawahnya. Dan yang terakhir kakinya kita bolongin di atas. Nah, sekarang ini nanti kita akan jadikan satu dengan menggunakan tali ini. Ya, kita gunting kira-kira berapa nih? Oke, kita gunting pitanya. Sini kita akan punya 3 pita. Nah, pertama kita ikatkan di yang sini. Nah, oke. Lalu kita sambungkan ke bentuk yang kedua. Ups. Nah, seperti ini. Yang kencang supaya enggak copot. Tuh. Lalu selanjutnya lagi kita gabungin.
sambungin ke gambar salibnya. Akhir. Oke, sekarang mereka udah nyambung jadi satu rangkaian. Sekarang yang atasnya ini kita bolongin juga supaya bisa kita gantung. Supaya bisa digantung, di sini kita bikin 2 bolongan. Nah, lalu kita bikin kaitan di kaki ini. Seperti ini, adik-adik. Ikatnya yang kencang ya, supaya nggak copot pitanya. Jadi deh kaitannya. Nah, nanti jadinya kayak gini. Jadi deh, di sini ada kita punya hiasan, gantungan, ada 4 bentuk. Ayat emas hari ini adalah Matius bab 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Nah, ini nanti kalian bisa gantung di pintu, atau di jendela kamar, atau di hiasan-hiasan lainnya. Gitu deh adik-adik, selamat mencoba. Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah di penghujung kegiatan kita hari ini. Dari tadi sudah bernyanyi pembukaan, lalu mendengarkan cerita, lalu yang paling penting mendengarkan firman Tuhan, lalu bernyanyi lagi tadi dengan Kak Igu, buat kreativitas. Hasilnya seperti ini ya tadi adik ya, adik-adik ya. Nah, lepas, nanti kita pasang lagi ya. Nah, kita tutup pertemuan Bina Iman kali ini. Kita siapkan hati untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa, adik-adik. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami tidak ingin untuk mencari dan mendapatkan keinginan kami. Bantulah kami untuk selalu mendahulukan keinginan-Mu dalam hidup kami. Bantulah kami untuk lebih peduli untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kegiatan Bina Iman hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin.
kita ketemu lagi dalam kegiatan Bina Iman minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar dari rumah pakai masker, rajin cuci tangan, pakai sanitizer, dan makan makanan yang sehat. Jangan lupa susunya juga diminum. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Bye-bye. Tuhan memberkati.